Shalom cantik SGSJA. Nah, hari ini Cica mau membawakan renungan mengenai Nabi Elia yang naik ke surga. Kira-kira kalau kalian digembalakan sama salah satu gembala, kira-kira kalian tuh bakal nurut atau kalian tuh bakal melenceng kemana-mana gak sih? Kalian mau jadi yang mana? Mau yang nurut atau yang mau melenceng kemana-mana? Nah, Cici lihat sendiri. Cici mau kasih unjuk kalian video ini mengenai domba-domba yang selalu taat sama gembalanya. One more time. Oh, one is louder. Tika. Ayo. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Cici ambil ilustrasi ini kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa domba-domba banyak banget yang selalu setia terhadap gembalanya. Dimana dia digembalakan, maka disitulah domba-domba akan selalu mengikuti. Jadi gembalanya cuma bawa tongkat, tapi domba-dombanya selalu mengikuti. Nah, sama seperti cerita Elia dan Elisa. Elia ini menggembalakan Elisa, dan Elisa adalah salah satu orang yang juga sangat taat kepada Elia. Karena Elia sangat dipakai sama Tuhan, makanya Elisa juga hormat terhadap Elia. Suatu saat, sebelum itu kita baca Alkitabnya dulu ya. Kita baca di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18. Di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 18 Cici bacain ya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu mereka berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya, 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulunglah, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang
hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu? Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tibalah datang kereta berapi dengan kuda berapi yang memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu dirungutlahnya pakaian dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutlah jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dibukukannya ke atas air itu dan sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko melihat dia dari jauh, mereka menganggap roh Elia telah hingga pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, coba lihat, di antara hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu mencari tuanmu. Jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah. Elisa menjawab, janganlah suruh pergi. Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, suruhlah pergi. Mereka menyuruh 50 orang. Orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi ia tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali, Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko berkatalah ia kepada mereka, bukankah telah kukatakan padamu, jangan pergi. Jadi di sini kita bisa mendapatkan sesuatu hal dari Elisa, betapa taatnya Elisa kepada Elia. Ketika Elia disuruh Tuhan kemanapun Tuhan tempatkan Elia, Elisa tidak pernah meninggalkan Elia sekalipun. Dia malah bilang, aku akan tetap, aku tidak akan pergi, aku akan setia. Dari mana kesetiaan Elisa yang Elisa taruh kepada Elia sebagai orang yang dipakai Tuhan? Elisa mendapatkan suatu kesempatan dari Tuhan untuk mendapatkan roh Elia yang hinggap kepada Elisa, sehingga pada saat dia meminta itu digenapinya. Ketika jubahnya dikoyakan, maka Elisa pun mendapatkan roh daripada Elia, di mana dia bisa membelah laut menjadi 2. Bukankah itu hal yang luar biasa? Nah, di sini kita bisa belajar hal itu bisa didapatkan dengan kesetiaan yang dilakukan oleh Elisa terhadap Elia. Nah, renungan di sini Cici juga mau cerita untuk pertanyaan selanjutnya. Berapakah jumlah nabi yang menyaksikan Nabi Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan? Wah, banyak banget ya. Di situ ada 50.000 pengikut Tuhan yang menyaksikan hal tersebut. Bukankah itu adalah hal yang sangat luar biasa? Nah, cerita Cici sampai di sini. Yuk kita sama-sama berdoa untuk kita boleh mendapatkan kesetiaan daripada Tuhan. Kita belajar untuk semakin hari kita boleh setia, kita semakin hari boleh semakin dekat kepada Tuhan, supaya roh Tuhan juga boleh ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa Tuhan bahwa kuasa Tuhan sangat sempurna. Tuhan telah menjadikan kami sebagai pribadi yang sempurna untuk kami boleh taat. Kami boleh belajar Tuhan dari Elisa, betapa taatnya Elisa kepada Elia Tuhan, sehingga Tuhan juga boleh memakai Elisa menjadi orang yang luar biasa, bukan menjadi orang yang biasa saja. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan juga selalu turun terhadap kami Tuhan, supaya kami diberikan kesetiaan, kami diberikan pribadi yang lebih baik lagi. Kami juga boleh setia kepadamu Tuhan, mengiring Tuhan seumur hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk setiap censikis-gesia yang menonton renungan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami dan yang mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya.